Halo teman-teman, pasti kalian mengira kalau matematika itu pelajaran yang menyusahkan kan? Sebenarnya enggak. Matematika itu pelajaran yang simpel, kompleks, dan menyenangkan kalau kalian paham sebenarnya. Sebelum itu kenalan dulu nih, nama aku Muhammad Nabil Daksel Zabani, atau kalian bisa panggil aku ini atau ini. Ya, terserah kalian ya. Nah, aku di sini akan membimbing pelajaran matematika wajib yang mengenai matriks. Pasti dari kalian pertanyaannya kan, Nabil, matriks itu apa sih matriks? Nah, jadi matriks itu kalau secara arti itu adalah suatu kumpulan bilangan angka real atau bilangan angka kompleks yang disusun sehingga menjadikan baris dan kolom. Nah, biasanya kalau baris dan kolom itu disebutnya ini. Nah, untuk mencari odok akan saya kasih contoh di slide berikutnya. Nah, ini merupakan contoh. Dari sini kita akan mencari ordernya berapa ya. Nah, order sendiri itu bisa ditulis dengan A, M dikali N. Nah, M ini meliputi baris, sedangkan N ini meliputi kolom. Nah, untuk mencari baris itu kita tarik garisannya ke samping ya. Jadi seperti ini. Kita tarik garis ke samping. Nah, ini satu baris. Ini tarik lagi ya. Nah, jadi berapa? 1, 2. Jadi barisnya ada berarti A dan barisnya 2 nih. Nah, sekarang kita cari N, kolom. Untuk cari kolom itu kita tarik garis ke bawah seperti ini. Nah, ini satu kolom dan ini 2 kolom. Jadi 1, 2. Kita tulis ini dikali 2. Ini hasil order. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi operasi-operasi pada matriks. Nah, dalam operasi matriks sendiri itu dibagi 2 syarat, yaitu yang syarat pertama berorder sama, dan yang kedua operasikan pada posisi yang sama. Kita langsung ke contoh soal. Di sini Bapak menjelaskan mengenai penjumlahan pada matriks. Nah, kita ketahui A ini 4, 1, 2 dan 1, dan B nya adalah 3, 1, 2 dan 2. Di sini operasikan adalah A ditambah B. Kita tunggu dulu ya. A hanya 4, 2, 1 dan 1. Lalu B nya masukkan. Jangan lupa pakai tambah. B nya 3, 1, 2, 2. Nah, tadi sesuai syarat kita harus operasikan sesuai pada posisi masing-masing. Nah, 4 tambah 3, lalu 1 tambah 1. Begitu juga dengan yang bawah, 2 dan tambah 2, 1 tambah 2. Nanti hasilnya adalah AB 4 ditambah 3 sama dengan 7. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tulis ini 2. Lalu 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dan 1 ditambah 2, 3. Nah, jadi inilah hasil dari penjumlahan matriks. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh pengurangannya ya.
masih dengan contoh soal yang sama, namun operasinya berbeda ya kali ini adalah pengurangan. Kita langsung aja tulis dulu A dan B nya. Langsung aja. A nya 4, 1, 2, dan 1. Dan jangan lupa untuk memasukkan operasinya dikurang. B nya 3, 1, 2, 2. Nah, sama seperti penjumlahan, pengurangan itu juga kita operasikan pada posisinya masing-masing. 2 dikurang 3, 1 dikurang 1, 2 dikurang 2, dan 1 dikurang 2. Nanti hasilnya adalah A, B, matriks 4 dikurang 3, 1. 1 dikurang 1, 0. 2 dikurang 2, 0. Dan 1 dikurang 2, min 1. Nah, ini hasil dari operasi pengurangan, teman-teman. Nah, untuk materi matriks berikutnya ada perkalian. Nah, perkalian ini dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada perkalian skalar dengan matriks dan matriks dengan matriks. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu saja, yaitu perkalian skalar dengan matriks. Kita langsung ke pernyataan umumnya ya. Jadi pernyataan umumnya adalah K sama dengan matriks A, B, C, D. Ini pernyataan umumnya. Jadi, nah, dari K ini kita masukkan semua dulu. Jadi tidak ada angka di luar matriks. Kita masukin K, KA, KB, KC, dan KD. Nah, ini adalah pernyataan umum dari perkalian skalar dengan matriks. Kita langsung ke contoh soalnya, teman-teman. Nah, ini kita sudah masuk ke contoh soalnya. Nah, seperti tadi pernyataan umum, jangan sisakan angka di luar matriks. Jadi kita ubah dulu nih. Kita masukkan angkanya 4 dan 4. Jadi ini dikali ya, dengan hanya dimasukkan 4 titik 4. Titik ini kali ya. Kalau ada 3, ada 4 titik 3, lalu 4, 2, 4, 1. Nah, setelah sudah menjadi pernyataan seperti ini, langsung saja kita kalikan. Jadi sama dengan 4 dikali 4 adalah 16. Kita tulis 16. 4 kali 3 adalah 12. 2 kali 4 kali 2 8. Dan 4 kali 1 4. Nah, ini adalah hasil dari perkalian skalar dengan matriks. Nah, untuk materi terakhir kita ada materi determinan dan inverse 2 kali 2. Nah, sebenarnya untuk materi ini cukup mudah teman-teman, soalnya ini mencakup 2 kali 2. Kalau 3 kali 3 itu bercabang, soalnya pasti banyak banget. Langsung aja kita ke pernyataan umum ya teman-teman. Untuk pernyataan umum determinan itu
determinan. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan umum dari inverse. Nah, inverse itu min C. Nah, ini adalah pernyataan umum dari inverse 2 kali 2. Kita langsung aja ke contoh soalnya, teman-teman. Let's go. Nah, kita masuk ke materi terakhir nih. Nah, contoh dari matriks determinan dan inverse. Nah, di sini ada contohnya. Diketahui matriks determinan dan inverse dari 6, 4, 5, dan 4 adalah, nah, yang pertama-tama kita harus dan wajib mencari determinan terlebih dahulu, teman-teman, baru inverse. Seperti yang saya katakan tadi, untuk mencari determinan itu seperti ini. Kita tulis dulu matriksnya A. Di matriks 6, 4, 5, dan 4. Nah, tadi kalau pernyataan umumnya itu A kali D dikurang B kali C kan, itu pasti kalian mungkin agak bingung gitu. Di sini saya punya cara cepatnya, teman-teman. Jadi cara cepatnya itu adalah kali silang. 6 dikali silang ke-4 dan 4 dikali silang ke-5. Nanti hasilnya adalah determinan A sama dengan 6 dikali 4 adalah 24. Nah, lalu dikurang 5 dikali 4 adalah 20. Kita langsung operasikan aja ya. 24 dikurang 20 adalah 4. Jadi determinan dari matriks ini adalah 4. Ketika kita sudah menemukan determinannya, kita langsung operasikan inverse-nya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk mencari inverse kita tulis dulu A inverse sama dengan 1 per 4. 4 itu dari ini, yaitu determinan A, buka kurung. Nah, dalam inverse ini, matriks yang awalnya seperti ini kita ubah. Yang tadinya 6 turun dari atas turun ke bawah, yaitu dia tuh bertukar posisi ya, teman-teman, dengan 4 sebelah kanan. Bertukar posisi, kita tulis ya, berarti 4 dan 6 ini. Nah, lalu untuk sebelahnya lagi ini kita ganti menjadi negatif ya, karena yang ini berubah. Nah, yang ini tidak pindah posisi, tadi pindah dari positif ke negatif. Begitu juga sebaliknya dari negatif ke positif. Jadi ini 4 dan ini 5. Kalau sudah ketemu seperti ini hasilnya, yang hasil dari determinan ini kita kalikan ke dalam matriks ini, nanti hasilnya seperti ini. Jadi 4 dibagi 4 tulis sama dengan matriks 4 dibagi 4 itu 1, min 4 dibagi 4 negatif 1, min 5 dibagi 4 min 5/4. Lalu 6 dibagi 4 6/4. Ini merupakan
hasil dari matriks inverse. Nah, sampai sini dulu ya materi kita hari ini. Nah, kalian kalau kasih soal nih di rumah kerjakan ini. Diketahui matriks determinan dan inverse dari 8, 5, 3, dan 2 adalah, nah itu kalian kerjakan ya. Sekian dari materi kita hari ini. Kakak pilih ya. Dadah, Nor.